Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang saya hormati, eh, kita tahu semuanya sekarang ini sedang terjadi penyebaran wabah COVID-19 atau corona yang sangat berbahaya, yang sangat gawat hingga saat ini, sehingga seperti yang kita tahu, kebijakan rektor dan dekan kita mengadakan kuliah jarak jauh. Oke, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertemuan pertama kita di kelas 6C ya, kelas 6C mata kuliah metode penelitian sastra. Oke, saya Ahfar Rahmansyah yang akan mengisi materi pada semester ini. Sebelumnya mohon maaf jika kualitas video terkait suara atau pencahayaan tidak memadai. Semoga dengan hal yang terbatas ini kita masih tetap bisa belajar bersama dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Oke, teman-teman silahkan santai saja sambil melihat video ini. Yang mau makan sambil makan silahkan, mau minum silahkan, yang laki-laki sambil merokok silahkan. Oke, saya tidak akan banyak-banyak memberikan materi, kita santai saja sedikit, yang penting bisa masuk ke otak kita masing-masing untuk menjadi bekal kita, bekal teman-teman untuk skripsi. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Saya sudah membuat slide, maaf tidak kelihatan, jadi sementara ini saya memaparkan, teman-teman mendengarkan. Kalau ntar ada yang mau mengcopy slide, silahkan. Oke. Jadi saya berharap bahwa output dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian atau proposal skripsi teman-teman. Jadi dari awal pertemuan hingga akhir kita akan sangat praktis ya. Jadi kita akan membahas dari awal bagaimana membuat latar belakang misalnya yang baik bagaimana. Lalu kemudian bagaimana membuat rumusan masalah, kemudian manfaat atau tujuan penelitian, kerangka teori hingga akhirnya daftar pustaka. Jadi kita langsung latihan. Jadi setelah saya memaparkan satu sesi, satu proses dari metode penelitian sastra, teman-teman akan saya kasih tugas. Setelah latar belakang dan rumusan masalah, teman-teman akan saya kasih tugas membuat latar belakang dan rumusan masalah, meskipun sederhana, 2 atau 3 lembar. Jadi sampai akhir ntar ya. Jadi saya harapkan output dari kuliah semester ini adalah proposal penelitian atau skripsi yang saya harapkan menjadi kerangka atau kalau bisa betul-betul menjadi proposal yang akan kalian gunakan ntar untuk skripsi. Oke, jadi biar ntar skripsinya tidak belepotan, dari sekarang kita harus mulai mencari masalah membaca-baca novel atau puisi kita cari masalahnya, sehingga dari sekarang kita mulai menyusun rancangan penelitian atau proposal. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan bagaimana langkah-langkah membuat rancangan penelitian atau proposal, saya ingin menjelaskan secara umum bahwa secara garis besar metode penelitian itu ada 2 macam. Pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Saya kira teman-teman sudah tahu semua bahwa penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang banyak melibatkan hitungan, angka,
statistik, tabel, grafik, rata-rata, dan lain sebagainya. Sedangkan kualitatif adalah interpretasi sebuah pendekatan natural terhadap pokok bahasan itu, mengkaji sesuatu dalam kerangka alamiahnya, berusaha melakukan rasionalisasi dan menginterpretasi makna-makna yang ada di dalam sebuah fenomena atau permasalahan. Jadi kalau kuantitatif secara umum adalah kita melibatkan hitungan, statistik, kita angka-angka. Kualitatif adalah menginterpretasikan apa yang kita kaji secara objektif. Oke. Dan dalam kajian sastra kebanyakan memang kualitatif. Jadi kita menginterpretasikan makna-makna apa yang ada dalam teks sastra. Jarang sekali ada penelitian sastra yang melibatkan metode yang menggunakan metode kuantitatif, jarang sekali. Rata-rata penelitian sastra kebanyakan menggunakan kualitatif, yaitu ya menginterpretasikan makna-makna teks dan lain sebagainya yang ada dalam sastra. Oke. Lalu wilayah penelitian sastra. Jadi saya kira teman-teman ini bingung. Awalnya bagaimana kita memulai membuat penelitian? Apa sih gitu kan? Karena kita adalah mahasiswa sastra, maka jelas korpus atau objek penelitian kita adalah sastra. Nah, dalam sastra ada 5 wilayah yang bisa kita jadikan objek ataupun sisi penelitian. Yang pertama adalah wilayah studi penciptaan. Jadi wilayah pertama dalam pengkajian sastra adalah wilayah studi penciptaan. Ini adalah berfokus pada pengarang. Berfokus kepada pengarang, bagaimana karya-karyanya, apa tema-tema yang sering dia ciptakan, dan lain sebagainya. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada pengarang. Misal ada seorang pengarang yang semasa hidupnya dia sangat produktif menulis sastra, karyanya banyak. Nah, kita ingin membahas pengarangnya, bagaimana model karya-karyanya, corak karya-karyanya, pola-pola karya-karyanya, dan lain sebagainya. Itu akan lebih fokus kepada pengarangnya, penciptanya. Jadi kita melihat apa ya, ekspresinya, latar belakang atau biografi pengarang tersebut. Itu wilayah studi penciptaan. Kalau untuk teman-teman mahasiswa ini jarang sekali ya, rata-rata mereka membahas teks. Yang kedua adalah wilayah studi kekaryaan. Nah ini, jadi kalau wilayah pertama adalah fokus kepada pengarang, hidupnya pengarang, biografi pengarang. Yang kedua adalah pada karyanya itu sendiri, dan ini yang sering digunakan oleh mahasiswa sastra. Jadi mereka membahas karyanya, teksnya, isinya, dan karyanya itu pun bisa dikaji dengan berbagai macam pendekatan. Ada pendekatan ilmu semiotik, pendekatan konten analisis, dan lain sebagainya. Jadi wilayah studi kedua itu adalah fokus kepada karyanya. Jadi kita membahas karya. Apa sih makna teks? Apa sih yang ada dalam teks ini? Kita kaji melalui berbagai macam teori dan pendekatan. Ini yang sering digunakan sama teman-teman. Yang ketiga adalah wilayah studi penikmatan. Studi penikmatan lebih kepada ini ya, pembaca, resepsi, lebih kepada pembaca. Jadi studi dalam sastra bisa saja kita menyasar kepada para pembaca. Misal satu novel tentu penerimaan atau dipahami oleh beberapa pembaca pasti berbeda. Nah, misal kita ingin membahas apa yang ditangkap dari satu novel ini oleh 10 pembaca. Apakah yang dipahami sama, apakah makna-makna yang diserap sama atau berbeda. Itu contoh studi
penikmatan. Studi dalam wilayah penikmatan. Jadi fokus kepada pembaca. Apakah pembaca sama-sama mendapatkan nilai atau makna yang sama dari satu karya atau tidak, kan? Itu bisa menggunakan wilayah ini untuk dikaji. Cuman ini juga jarang buat teman-teman. Oke. Yang keempat adalah wilayah studi pendukung. Studi pendukung bisa dikatakan apa ya, penerbit atau toko-toko buku. Jadi sebenarnya kajian sastra itu luas. Selama ini kita tahunya hanya mengkaji karya, padahal mengkaji karya itu banyak sekali. Wilayah pendukung seperti penerbit, seperti Gramedia, seperti apa ya, toko-toko buku, itu kan bagian dari distribusi sastra. Bisa saja kita ingin melihat apa ya, misal kita ingin melihat kalangan-kalangan sastrawan mana saja yang selalu diterbitkan oleh Gramedia. Nah, kita bisa melihat kenapa. Jadi karya sastra itu banyak ya, karya sastra itu banyak dan tidak mungkin semuanya itu eh, diterbitkan oleh penerbit. Sebuah penerbit ataupun toko buku pasti punya langganan sastra-sastra tertentu yang diterbitkan oleh penerbit atau toko buku tersebut. Nah, itu bisa dikaji. Kenapa misal penerbit tertentu atau toko buku tertentu hanya menerbitkan sastra-sastra yang berasal dari sastrawan-sastrawan kalangan tertentu saja. Oke. Kalau teman-teman jeli pasti teman-teman paham. Oke. Satu penerbit atau satu toko buku pasti punya buku-buku sendiri yang ia jual. Oke. Mungkin kalangan ini menerbitkan sastra-sastra yang lahir dari sastrawan-sastrawan golongan mereka. Penerbit ini atau toko buku ini menerbitkan sastra-sastra yang ditulis oleh sastrawan-sastrawan dari kalangan ataupun kelompok atau ideologi mereka. Itu kan bisa saja. Jadi bisa saja jika teman ingin membahas kenapa pihak A sastra-sastra yang dijual di situ aliran ataupun karakteristiknya seperti itu. Apakah ada ideologi tertentu, apakah ada kepentingan tertentu, apakah ada misi-misi yang lain, pasti ada. Itu bisa dilakukan. Oke. Dan yang terakhir adalah wilayah studi keilmuan. Jadi ini di keilmuan ya, di teori. Mungkin ada sebuah teori sastra, lalu kita punya modifikasi atau kita punya memperbaharui atau mengkritisi teori-teori yang ada atau memodifikasi teori-teori yang ada. Itu wilayahnya di studi keilmuan. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke jadi rancangan penelitian sastra itu terdiri dari beberapa hal yang sistematis, yang sangat prosedural ya, dari awal hingga akhir. Yang biasanya yang banyak, yang umum itu adalah pertama latar belakang masalah, jelas. Latar belakang masalah, setelah itu rumusan masalah, setelah itu ruang lingkup atau pembatasan masalah, tujuan hasil yang diharapkan, lalu manfaat, lalu penelitian terdahulu, rangka teori, metode, hingga yang terakhir adalah sistematika penulisan. Nah, jika teman-teman sudah melaksanakan semua poin-poin ini, maka proposal teman-teman sudah jadi. Proposal teman sudah jadi, tinggal diujikan apakah lulus. Jika proposal teman-teman lulus, Anda tinggal melakukan kajian pada karya. Jadi rancangan penelitian menurut saya itu proses yang paling sulit sebenarnya. Jadi yang paling sulit adalah menyusun proposal rancangan penelitian. Karena di sini kita mencari masalah,
lalu kita membuat latar belakang, lalu kita menentukan teori, kita menentukan metode, itu bukan suatu hal yang mudah. Jika rancangan atau proposal ini sudah selesai, teman-teman buat eksekusi kajiannya atau analisanya akan mudah sekali. Kita tinggal ikut pola-pola atau desain kita, proposal kita. Jadi proposal adalah langkah-langkah kita, hal-hal yang akan kita gunakan ketika ini sudah jadi, maka teman-teman tinggal eksekusi di bab 2, bab 3, bab 4. Tinggal eksekusi saja. Tinggal mengikuti tahap-tahap yang sudah dibuat di proposal. Oke. Jadi saya harapkan ya, sekali lagi saya ulang, saya harapkan output dari mata kuliah ini pada akhir semester adalah proposal. Proposal yaitu Anda membuat 10 poin yang saya ucapkan tadi. Oke. Oke. Oke, sekarang kita langsung ini ya. Kita langsung masuk ke tahap-tahap. Oke. Untuk memudahkan teman-teman di sini, teman-teman pasti entar korpusnya sastra bahasa Arab ya. Cuman untuk pemahaman kita semua, sengaja saya menggunakan bahasa Indonesia, dan mungkin juga bila mana nanti ada contoh-contoh penelitian, itu kita akan menggunakan penelitian ataupun yang korpusnya sastra berbahasa Indonesia, tidak apa-apa. Yang penting kita memahami alurnya bagaimana gitu kan. Oh begini, biar lebih paham. Kalau saya kemukakan contoh penelitian atau proposal berbahasa Arab, kita akan kesulitan gitu. Jadi bahasa akan membuat kita sulit, belum lagi kita memahami isinya, karena memahami metodologi itu sangat penting. Jadi contoh-contoh yang akan saya paparkan ataupun tugas-tugas latar belakang atau rumusan yang akan kalian buat bertahap akan menggunakan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Oke. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Yang jadi masalah adalah kadang teman-teman tuh bingung ya. Dari mana sih kita mulai? Mulai dari mana untuk membuat penelitian? Kadang mahasiswa bingungnya di situ, mulai dari mana gitu. Nah, yang paling penting, yang paling utama adalah Anda mempunyai topik dahulu. Dan masalah apa yang ingin dibahas gitu ya. Nah, makanya dari sekarang teman-teman sudah harus mulai mencari, mengeksplor karya-karya sastra Arab, entah itu puisi, entah itu novel, entah itu cerpen. Lalu mulai dibaca, mulai dicari. Ada masalah apa di situ, terus topik apa yang mau diangkat, yang mau dibahas gitu ya. Topik itu adalah landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian. Jadi tanpa topik, tanpa landasan dasar kita nggak tahu mau ngapain gitu ya. Topik juga bisa berarti pokok pembicaraan, pokok yang ingin dibahas. Jadi inti yang mau dibahas, yang mau dikaji itu apa. Nah, perbedaan antara tema dan topik itu adalah jika tema itu lebih luas gitu ya, lebih luas, sedangkan topik itu lebih spesifik, dan topik kemudian bisa menjadi judul penelitian. Misal begini, Anda membaca sebuah novel di Iran yang isinya itu adalah gesekan, pertempuran tentang Syiah dan Sunni misalnya gitu ya, misal gitu ya. Jadi tema dari novel ini adalah konflik-konflik aliran gitu ya. Cuman topiknya adalah konflik Sunni dan Syiah di Iran dalam novel bla bla bla, itu topik. Misal jika Anda membaca novel tentang yang berisi tentang perempuan yang mencari hak-haknya, menuntut hak-haknya, maka tema dari novel itu bisa dikatakan tema feminisme, temanya feminisme. Cuman topiknya mungkin saja adalah perjuangan seorang perempuan kulit hitam di Amerika dalam memperoleh hak-haknya, itu adalah topik. Oke.
Oke, setelah kita menemukan topik dan permasalahan, maka yang harus kita buat pertama kali adalah latar belakang. Halaf muskilah yang kita bikin. Oke. Nah, latar belakang adalah harus menjelaskan tentang apa yang kita tahu tentang topik yang akan kita ambil atau kita teliti. Informasi pada latar belakang haruslah menjelaskan tentang akar dari permasalahan yang sedang dipelajari atau diteliti. Jadi latar belakang harus menjelaskan apa yang kita tahu tentang topik. Ya, misal yang tadi kita ingin membahas sebuah novel yang menceritakan tentang gesekan atau konflik Sunni dan Syiah dalam novel ini. Kita harus menjelaskan apa itu Sunni, apa itu Syiah, bagaimana ideologinya, kenapa mereka dalam sejarah itu konflik, apa perbedaan paradigma keagamaannya sehingga konflik itu harus dijelaskan di latar belakang. Oke, salah satu yang harus dijelaskan di latar belakang adalah apa yang kita tahu tentang topik, karena kadang kita mengkaji sebuah masalah tentang apa, cuman hal itu belum dipahami, kelompok itu atau masalah itu belum dipahami oleh orang luar, sehingga salah satu yang harus ditulis dalam latar belakang adalah apa yang kita tahu ataupun tentang topik yang akan kita ambil. Oke. Selain itu, latar belakang juga harus berisi penalaran akan pentingnya pembahasan masalah atau alasan yang mendorong pemilihan topik penelitian yang akan dilakukan, mengapa penelitian ini perlu dilaksanakan. Nah, tentu dalam latar belakang juga harus dibahas alasan kenapa Anda melakukan penelitian ini. Anda harus jelaskan. Karena penelitian harus bermakna, harus punya maksud. Oke. Sehingga alasan-alasan kenapa Anda ingin meneliti hal tersebut harus Anda jabarkan dalam latar belakang. Oke, kenapa ini penting? Kenapa Anda melakukan ini? Anda harus menjelaskannya di latar belakang. Tuh. Lalu berikutnya yang harus ada di latar belakang adalah kajian studi pustaka yang meliputi komentar mengenai tulisan yang telah ada dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Misal Anda mengkaji sebuah masalah, pasti masalah Anda berkaitan atau sedikit sama dengan kajian-kajian yang lain. Karena penelitian itu tidak boleh sama, jika sudah ada orang yang meneliti, Anda tidak boleh melakukan penelitian yang serupa, Anda tidak bisa. Anda harus mencari ruang yang lain, masalah yang lain, titik yang lain yang Anda bisa masuki. Nah, jika dalam sebuah masalah itu sudah banyak yang membahas, Anda harus jelaskan bahwa misal novel A, novel ini sudah banyak yang membahas. Pertama A membahas ini. Lalu saya akan membahas dari sisi ini. Nah, itu Anda harus jelaskan juga di latar belakang. Oke, sehingga publik tahu bahwa Anda tidak melakukan kajian ulang seperti yang mereka lakukan. Anda melakukan sebuah kajian baru dari sisi tertentu dari masalah-masalah ataupun dari penelitian-penelitian lain yang hampir serupa. Atau bisa jadi Anda menentang. Jadi latar belakang bisa berisi Anda menentang. Ada sebuah penelitian dalam novel A misalnya. Anda tidak setuju dengan kajian itu. Kajian itu Anda tidak setuju, tidak seperti itu maksud novel itu misalnya. Ya, Anda bisa melakukan sebuah kajian yang berbeda yang bertolak dari ketidaksetujuan Anda dari sebuah penelitian. Saya ingin membuktikan bahwa ternyata novel ini berkata seperti ini, bukan seperti yang disimpulkan oleh penelitian ini. Anda bisa gunakan itu sebagai latar belakang. Oke. Jadi adalah Anda melakukan sebuah positioning ya. Anda harus punya posisi dalam sebuah penelitian. Karena penelitian tentu tidak satu yang meneliti.
satu masalah, satu objek biasanya diteliti oleh banyak orang. Anda harus mencari posisi di mana Anda meneliti. Nah, hal seperti ini Anda harus ungkapkan di latar belakang. Oke. Selain itu, latar belakang juga harus ditemukan tentang relevansi penelitian yang kita lakukan bagi sosial budaya pengembangan ilmu-ilmu sastra. Oke, jadi selain yang tadi saya sampaikan, latar belakang juga harus berisi tentang relevansinya, bagaimana relevansinya penelitian ini bagi atau manfaat atau relevansinya penelitian ini bagi sosial budaya dan pengembangan ilmu-ilmu sastra. Karena latar belakang, karena penelitian itu harus bermanfaat, harus punya makna untuk ilmu sosial budaya secara umum ataupun secara spesifik adalah pengembangan ilmu-ilmu sastra, maka Anda harus jelaskan apa relevansinya, apa pentingnya, apa manfaatnya buat ilmu sosial budaya maupun pengembangan ilmu-ilmu sastra. Oke. Ini adalah beberapa poin yang bisa Anda jadikan konten dari latar belakang Anda. Oke, jadi ya latar belakang apa alasan Anda menulis kajian, melakukan kajian ini, apa relevansinya bagi ilmu sosial budaya, ilmu sastra, apa perbedaan kajian Anda dengan kajian-kajian lain yang hampir serupa. Oke. Apa yang Anda maksud dari penelitian ini jika hal-hal yang terkait adalah hal-hal yang asing yang tidak dipahami oleh orang lain misalnya. Oke, apa alasan Anda melakukan hal ini? Itu adalah hal-hal yang harus dicantumkan dalam latar belakang. Oke. Nah, untuk membuat latar belakang harus dimulai dari yang umum hingga ke khusus. Jadi dari yang lebar dulu sampai semakin ke bawah semakin spesifik dan kemudian melahirkan rumusan masalah. Jadi menggunakan konsep segitiga terbalik ya. Misal begini, ketika saya S2 dulu, tesis saya membahas novel Kambing dan Hujan. Mungkin beberapa teman sudah tahu novel yang membahas tentang konflik NU dan Muhammadiyah, membahas kesejarahan konflik NU dan Muhammadiyah. Novel ini lumayan bagus, sempat memenangkan sayembara novel dari DKJ tahun 2015. Ketika membuat latar belakang, saya memulainya dengan yang umum dulu, paling lebar dulu. Saya memaparkan tentang keragaman Indonesia. Oke. Jadi Indonesia adalah negara yang beragam dari segi ras, suku, agama, bahkan aliran pada agama Islam itu sendiri. Lalu saya semakin ke bawah. Dua di antara aliran yang ada di agama Islam Indonesia adalah NU dan Muhammadiyah. Lalu saya jabarkan apa itu Muhammadiyah, apa itu NU. Karena nggak semua tahu ya perbedaan ideologi keagamaannya dan lain sebagainya. Oke. Lalu saya masuk ke bawah lagi. Salah satu dokumen yang menangkap realitas sosial adalah sastra. Oke, jadi dalam hal ini sastra berfungsi sebagai media yang mendokumentasikan, menangkap sejarah kehidupan. Oke. Setelah itu saya masuk lagi ke bawah lagi. Oke. Lalu pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana konflik NU dan Muhammadiyah ditampilkan dalam novel Kambing dan Hujan, dari umum sampai ke khusus. Oke, saya kira pertemuan pertama kita cukupkan sampai sini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan di sesi berikutnya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.